Kok saya nggak sama-sama? Pagi Bu. Iya, terdengar ya suara saya ya. Oke. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Hari ini perkuliahan pertama untuk pemrograman berorientasi objek, tapi bedanya kita kalau kemarin ketemunya di kelas besar ya, yang kelas A, B sama C digabung semuanya. Nah, hari ini untuk semester ini lebih tepatnya kita sudah sudah pisah-pisah kelas lagi gitu. Sudah ada yang ke kelas A, yang ke kelas A, yang kelas B, yang kelas B dan seterusnya. Nah, jadi mahasiswanya juga lebih sedikit dibandingkan yang kemarin. Kalau kemarin bisa sampai 100, kalau sekarang mah saya nggak tahu. Kalau kelas A itu saya belum lihat simak. Bentar. PBO, 23 peserta, benar. Kalau saya cek di sini 23 orang. Ya, saya nggak tahu nih. Ini kalau yang saya lihat disimak ya. Kalau disimak berarti udah masuk semua kalau sekarang. Nggak tahu apakah nanti ada yang nambah atau yang berkurang. Kita nggak tahu. Nanti kita tunggu aja. Nah, jadi itu ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di mata kuliah PBO, mata kuliah yang berbeda. Kalau kemarin kita ketemunya di struktur data, itu salah satu mata kuliah struktur data. Untuk semester ini genap 2021-2022 kita ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang mana PBO ini masih mata kuliah wajib di teknik informatika, dan juga masih merupakan mata kuliah pemrograman ya. Jadi masih dalam mata kuliah pemrograman. PBO ini sebenarnya lanjutan atau ya masih pemrograman sama kayak Alpro 1, Alpro 2, struktur data, terus ini lanjut ke PBO. Nah, pemrograman yang terakhir, bukan terakhir sih, yang wajib itu sampai di PBO. Nanti semester 5 udah nggak ada lagi kuliah pemrograman yang memang benar-benar kalian disuruh coding segala macam, itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa PBO adalah mata kuliah pemrograman yang mana harus merupakan kelanjutan ya, istilahnya kelanjutan dari Alpro 1 sampai struktur data dilanjutkan dengan PBO. Nah, jadi saya harapkan untuk semua peserta saya harapkan mudah-mudahan sudah bisa atau udah setidaknya udah paham tentang Alpro struktur data. Alpro 1, Alpro 2 struktur data. Karena kita di sini menggunakan semua materi yang ada di Alpro 1, Alpro 2 sama struktur data kita pakai lagi di PBO. Kalau di PBO itu ada konsepnya. Nah, tapi kalau yang kemarin itu kan kita belajar masih prosedural ya, semuanya masih konsep prosedural. Jadi hanya berbentuk prosedur dan fungsi. Nah, di dalam PBO ini agak beda dikit. Bedanya apa? Bedanya kita masih menggunakan prosedur sama fungsi, kemudian pakai perulangan, pengkondisian dan lain-lain itu masih tetap dipakai, tapi ada konsep sedikit. Jadi konsep di dalam PBO ini kita harus membuatnya menjadi objek ya, menjadi objek. Jadi kita bentuk dari membentuk objek-objek yang banyak dari sebuah kelas. Nah, sebenarnya di struktur data udah kemarin sempat disinggung-singgung juga bahwa di struktur data itu kan sudah bikin kelas-kelas ya, kelas list, kelas stack, kelas antrian, kelas BST dan lain-lain, itu udah bikin kelas. Tapi di sini konsepnya lebih sudah bikin kelas itu merupakan salah satu konsep dari OOP, yaitu enkapsulasi, tapi nanti ada beberapa konsep-konsep yang lainnya untuk penunjang OOP. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Jadi kita akan selalu bertemu sama yang namanya kelas, selalu bertemu sama yang namanya objek, tapi ada konsep-konsep yang di dalam OOP yang akan kita pelajari di dalam OOP itu. Oke, nah sebelum saya akan saya akan memberitahu atau menjelaskan sedikit tentang RPS di dalam OOP. Ini adalah pertemuan pertama, jadi ya kita belum perkuliahan secara ini ya, belum ke perkuliahan secara ini benar-benar belum kuliah masuk ke dalam materi belum, tapi saya
Pertama saya mau review, kedua kita mau lihat jadwal, saya mau mencocokkan jadwal, review materi, terus ya ada beberapa yang mau kita yang harus saya gali dari kalian supaya saya bisa tahu dan bagaimana cara supaya saya bisa membuat kelas OOP ini mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik lah nanti ke depannya. Oke, nah sebelum saya masuk ke RPS, penjelasan tentang OOP-nya, saya mau tanya dulu, ini mahasiswanya, kalau disimak tadi 23 ya, oke lah, kita anggap 23 peserta. Ini kan OOP ada praktikum, ya, ada praktikum. Saya barusan lihat, disimak, itu kelas praktikumnya jam 1 ini ya, siang, benar? Iya, Bu, benar. Benar. Ya, Bu. Oke, baik. Yang menjadi permasalahan adalah ini kan kelas praktikum itu kan dibentuk bukan kelas praktikum. Jadwal praktikum itu kan dibuat oleh lab. Ya, dibuat oleh lab. Saya jam 1 siang juga ada kelas teori. Kelas teori Alpro dan struktur data lanjut. Nah, kan kalau kelas teori dibuat oleh jurusan tuh. Kalau praktikum dibuat oleh jadwalnya dibuat oleh lab. Jadi kayaknya saya nggak tahu juga apakah yang jurusan nggak ngasih jadwalnya ke lab atau lab nggak konfirmasi dulu ke jurusan langsung tiba-tiba keluarkan jadwal gitu. Kalau saya itu ada kelas jam 1.30 ini jam 13.30 sampai jam 16 itu saya ada kelas Alpro dan struktur data lanjut untuk ke semester 2 ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu sama kalian. Kalian kalau jam 1 itu memang jadwalnya kosong atau ada tabrakan jadwal juga nih? Memang kosong, Bu. Memang kosong ya, dan bisa diisi maksudnya ya. Oke, baik. Berarti saya harus memindahkan salah satu nih. Apakah praktikum OOP yang harus dipindahkan atau Alpro dan struktur data lanjut yang harus saya pindahkan ya. Tapi nanti saya kan belum masuk nih kelas Alpro dan struktur data. Nah, sekarang saya tanya ke kalian dulu, jadwal yang kosong kalian hari apa? Biar saya bisa mix and match kalaupun harus pindah ya, kalaupun harus pindah jam. Kalaupun harus pindah jam, saya bisa menyesuaikan gitu. Kalian yang kosong hari apa dan jam berapa? Kamis pagi, Bu, mungkin, Bu. Kamis jam 8 ya? Iya, Bu, kosong. Oke. Kamis jam 8. Oke, baik. Kamis jam 8 itu sebenarnya saya ada kelas OOP di bilingual. Kalau online, masalahnya itu lagi. Kalau kita nggak tahu, kemarin pas rapat dikasih tahu bahwa untuk jadwal ini kan sudah dibuat ABC gitu ya. Untuk jadwal untuk perkuliahan online itu untuk saya nggak tahu nih apakah benar atau salah, tapi yang saya kasih tahu dapat dari jurusan itu adalah kalau kelas online itu untuk bulan ini dulu. Untuk bulan depan belum tahu nih apakah tetap online ataukah sudah masuk. Saya nggak tahu, belum tahu. Tapi kalau berdasarkan edaran yang ada di rektor, itu kan perkuliahan genap ya. Perkuliahan genap ini tetap online gitu. Nah, jadi kami juga bingung, sebagai dosen kami juga bingung maunya gimana gitu. Tapi itu tadi, nah oke, kalau misalnya online saya nggak masalah, untuk Kamis pagi saya kosong, jam 8 itu saya kosong. Tapi Kamis jam 10.30 saya ada kelas. Itu kalau online nggak masalah, tapi kalau kita nggak tahu ke depannya disuruh offline, jadi masalah kan? Mungkin saya pagi ke Indralaya, terus selesai kan jam 10 ya praktikum, jam 10, jam 10.30 saya harus udah ada di Palembang, nggak mungkin kan?
ada opsi lain dulu nggak? Kalau hari Kamis itu kalau saya lihat saya full di Palembang. Kalau Selasa bisa nggak? Selain hari Kamis. Selasa full. Selasa full. Kalau Rabu? Rabu ada 2 MK. Ada 2 MK. Yang kosongnya jam berapa? Siang. Rabu jam? 30. Jam 1.30. Iya? Ya boleh. Oh, ada yang ngambil MK atas ya mungkin ya? Oke. Rabu nggak mungkin. Kamis juga nggak mungkin. Jumat? Jumat ada 1 Kayaknya MK. 1 MK. Oke. Tapi biasanya Jumat ini memang dikosongkan kalau jadwal kampus. Jadwal fakultas. Jadwal jurusan ya, bukan fakultas sih. Sebab biasanya dipakai untuk sidang, tugas akhir, rapat dan segala macam. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya lihat dulu Jumat jam yang kosongnya Jam 10.30. 10.30 ya. Ya udah. Saya catat dulu aja deh untuk kelas praktikum OP ya. Reguler 4 Oke, baik. Karena saya juga kaget barusan melihat loh jadwal ini udah keluar tapi nggak ada konfirmasi. Nanti saya coba konfirmasi juga sama pihak jurusan ya, sama pihak lab, karena ya siapa tahu mereka ada jadwal slot lain kan. Karena juga kalau praktikum offline harus ada ruangan. Nah, ruangannya kita nggak tahu apakah ada atau enggak pada jam yang sudah kita tentukan. Nah, nanti saya akan konfirmasi ulang lagi, tapi setidaknya saya udah tahu dulu kan jadwal kalian biar nggak bolak-balik gitu konfirmasinya, nggak ribet, nggak bolak-balik tanya ke kalian lagi, balik lagi nanti gitu. Oke, itu ya masalah jadwal. Baik, itu masalah jadwal yang pertama. Bentar saya catat dulu nih, 13.30 sampai 16. Oh, 15.30. Itu praktikum OOP. Ini nih yang kadang suka apa ya? Karena beda, yang bikin jadwalnya beda antara teori sama praktikum. Jadi kadang nggak, ini juga nih, nggak apa sih? Nggak sinkron. Jadwal praktek teori udah bagus, tiba-tiba praktikum menghancurkan segalanya gitu. Muncul masalah baru. Nah, itulah kalau online nggak masalah sih, tapi kalau offline kan kita nggak tahu, harus nyocokin jadwal, ngocokin ini lagi kan. Ya udah deh, saya nanti konfirmasi lagi ke jurusan, konfirmasi juga ke lab ya, karena itu ada. Siap, baik. Itu dulu masalah jadwal, karena permasalahan jadwalnya kita simpan dulu. Jadi kalian tahu bahwa itu ya, jadi belum tahu untuk apa namanya praktikum, nanti kita fixkan lagi. Dan juga biasanya juga praktikum belum masuk di awal-awal perkuliahan ya, biasanya 2 minggu setelah 1 minggu atau 2 minggu lah, 2 minggu setelah perkuliahan teori baru masuk praktikum gitu. Jadi untuk nanti siang atau untuk jadwal praktikum ini belum fix karena saya sendiri ada tabrakan jadwal ya. Baik, itu yang pertama. Nggak perlu. Untuk praktikum itu biasanya memang kadang ada tergantung dosen. Tapi nggak pernah barengan sama teori. Nah, praktikum itu biasanya 1 minggu setelah teori atau 2 minggu setelah teori. Jadi biasanya kan pertemuan pertama dosen itu ini aja dulu, apa namanya, introduction, review segala macam. Pertemuan kedua kan baru
masuk ke materi. Nah, pada saat masuk ke materi baru masuk kelas praktikum. Jadi tergantung dosennya. Ada yang 1 minggu setelah teori dimulai baru mulai praktikum, ada yang 2 minggu setelah teori mulai baru mulai praktikum. Gitu. Jadi tapi nggak pernah, jarang banget sih yang masuknya bareng. Gitu. Jarang banget. Jadi untuk praktikum pemrograman orientasi objek, untuk nantisnya nggak usah masuk dulu ya, karena saya juga kayaknya saya harus masuk yang kelas algoritma masuk ke data lanjut nih supaya saya bisa ngasih tahu bahwa saya juga ada tabrakan gitu ya. Oke, itu masalah jadwal yang pertama. Oke, yang kedua adalah saya akan menjelaskan sedikit di sini. Saya paparkan sedikit tentang RPS ya. Walaupun ini bukan RPS terbaru, tapi setidaknya kurang lebih akan sama sih. Kurang lebih sama. Jadi apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan OOP ini ya, perkuliahan OOP. Ya, jadi memang dia berfokusnya pada nih ya. Ini kita masih pakai bahasa Java. Yang akan dibahas itu secara umumnya adalah objek kelas, konsep OOP-nya itu enkapsulasi, abstraksi, inheritance, polimorfisme. Ya, kemudian penggunaan dari kelas-kelas itu nanti ada apa namanya, abstrak kelas, abstrak udah, interface, kemudian ada whole part, ada genspec dan segala macam, itu penambahan ya untuk kelas itu sendiri. Kemudian, nah ini ya tata capaian belajar gitu. Oke, ini ya MVC segala macam ya pakai bahasa Java. Nah ini setiap pertemuan, nah tapi nanti kalau pun ada perubahan nanti ya, tapi untuk secara umum sih nggak akan jauh ya. Konsepnya gini-gini aja sih, nggak, paling ada perubahan penyusunan gitu dari tim pemrograman ya. Tapi untuk materi secara umum sih sama. Yang pertama itu adalah review Alpro 1, Alpro 2 sama struktur data, karena memang di situ yang paling banyak dipakai itu yang saya bilang tadi. Ada prosedur fungsi sama kelas atau ADT ya, ADT. Kemarin kita belajar ADT kan, ada ADT-nya. Nah, itu makanya di awal perlu direview. Kemudian masuk ke dalam konsep pemrograman berorientasi objek ya, konsep dari OOP-nya. Jadi sebelum awalnya itu ada konsep prosedural, dan selama ini kita menggunakan prosedural, sekarang kita akan beralih kepada konsep object oriented. Kemudian nanti juga kalaupun sempat ya, kemarin kan saya pernah ngajar apa sih, dari ini ya, dari ngajar di ini, di bukan Kotlin, apa sih itu, saya lupa. Nah itu tuh ada kayak semacam apa ya, mereka pakai abstraksi gitu, tapi masalahnya adalah nanti saya lihat lagi deh. Masalahnya adalah itu agak berat, bukan agak berat sih, perlu software tambahan. Jadi kita belajar konsep objeknya di sana. Jadi misalnya nanti ada gambar burungnya terbang gitu. Benar-benar burungnya terbang, disuruh ke kanan ya ke kanan, disuruh ke kiri yang ke kiri begitu. Nah itu ada belajar di sana. Tapi nanti saya lihat lagi, kalau misalnya butuh ya saya kasih. Tapi kalau misalnya perlu saya demokan aja karena dia ada software tambahan ya, nanti saya demokan aja gitu. Itu tentang konsep ya. Kemudian abstraksi, mengenal tentang abstraksi. Kemudian mungkin ini akan diubah-ubah sedikit, bukan abstraksi sama interface dulu, mungkin ke enkapsulasi dulu, tapi secara umum itu tadi ya, data bukan apa, materi yang akan disampaikan akan sama, kurang lebih seperti ini. Abstraksi biasanya kalau saya sih sama interface, nanti akan ada kaitannya sama interface, konsep abstraksi sama interface. Kemudian nanti kalau ada kuis ya. Kemudian enkapsulasi ya, enkapsulasi sebenarnya kalian membuat kelas atau membuat ADT pada saat struktur data itu sudah pakai enkapsulasi. Tapi belum lengkap. Ya, atau belum sepenuhnya dinamakan enkapsulasi. Masih ada atributnya disebut pakai public gitu. Nah, itu belum, memang sudah menjurus ke enkapsulasi tapi belum full enkapsulasi. Kemudian akan belajar inheritance tadi, penurunan sifat. Jadi bagaimana
kayak manusia. Jadi manusia kan ada ibu, ayah, kemudian ada anak. Nah, anaknya akan mewarisi sifat-sifat dari punya ibu sama punya ayah. Nah, itu kan ada juga di dalam objek oriented. Dinamakan, disebutnya itu adalah inheritance. Jadi penurunan sifat atau pewarisan bisa disebut. Ya, pewarisan. Kemudian polimorfisme, jadi satu objek itu bisa banyak bentuk, ya. Jadi poli itu banyak, fisme itu bentuk. Jadi banyak bentuk. Jadi nanti satu objek itu bisa menjadi satu kelas itu bisa menjadi objek A, bisa menjadi objek B, bisa menjadi objek C. Itu adalah konsep dari polimorfisme. Kemudian overloading sama overriding, ya ini kalau overloading sama overriding itu nanti contohnya itu misalnya konstruktor, kemudian nanti kalau sudah menggunakan inheritance ada turunan, dia perlu di overriding atau enggak, atau dituliskan kembali isinya atau enggak. Nah, itu tentang kalau overloading sama overriding ini lebih kepada konsep yang sudah belajar inheritance dulu, baru bisa belajar overloading sama overriding, karena biasanya dia penurunan dan juga dia mainnya di dalam prosedur atau fungsinya yang bermain di sana, bukan konsep secara kelasnya ya, tapi konsep di dalam prosedur dan fungsi atau konsep di metodenya. Nah, itu kemudian MVC, model view controller. Ya, kalau ada kelas model, kelas view, kelas controller itu dibagi. Misal nanti ada kelas view itu ya biasanya interface. Kalau kelas control itu yang dia akan mengontrol kelas yang akan mengontrol yang jalannya atau prosesnya. Kemudian model itu kelas misalnya ke database dan segala macam. Kemudian nanti diselipkan juga itu ada belajar mungkin di apa namanya di abstraksi mungkin akan diselipkan itu genspec, generalisasi, spesialisasi, ada whole part, ada konsepnya whole part dari objek oriented itu ada bagian, ada juga penurunan. Penurunan itu kayak inheritance tadi ya, tapi ada bagian-bagian. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemudian ya untuk referensi ya nanti bebas mau menggunakan referensi apapun, tapi referensi utamanya itu sebenarnya dari Bertrand Meyer yang kami gunakan selama ini menggunakan Bertrand Meyer. Ini adalah RPS secara umum dari objek oriented programming ya, atau pemrograman berorientasi objek. Jadi secara umum yang akan kita pelajari itu. Nanti saya akan juga susun ya sedemikian rupa sehingga mempermudah kalian dalam mencerna, mudah-mudahan mudah mencerna, mudah memahami. Oke, untuk RPS ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Apa ya kemarin itu yang saya bilang pakai ini bukan Greenfoot sih, DTS. Saya itu pernah ngajar DTS. Semester kemarin saya belum coba pakai karena semester kemarin itu kan peralihan ya dari offline ke online gitu, jadi masih agak bingung. Jadi akhirnya kemungkinan baru semester ini yang baru akan saya coba pakai. Dia itu kayak konsep apa ya, bener-bener apa sih belajarnya itu dari awal, sebentar, Alice ya, pakai Alice itu ya bentuk orangnya nanti ada muncul, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri dan segala macam itu dari Alice. Nanti kalau pun kita saya coba minta kalian install, kalau bisa install ya silahkan, karena di situ lebih apa ya, saya merasa anak kecil juga bisa mainnya, bukan dia seperti kayak permainan tapi apa ya, konsep objeknya dapet gitu. Jadi memang sebuah gambar itu dibentuk sebuah objek, jadi ada objeknya, ada apa namanya atributnya, ada metodenya, disuruh atributnya apa aja pembentuk orang itu, misalnya ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut gitu, ada tangan, ada kaki. Nah, itu kan pembentuk dari manusianya. Terus disuruh apa, manusia bisa apa, bisa makan, berarti ada function untuk makan, bisa minum, ada function untuk minum. Nah, itu apa ya, lebih ini aja deh, lebih kalau kita bikin di program kan nggak kelihatan bentuknya, istilahnya gitu. Kalau di Alice bentuknya kelihatan gitu. Nah, itu sih. Tapi kalau
Saya nggak tahu, nanti dicoba. Saya coba dulu install berapa, kemarin saya bukan hapus sih, saya pindah laptop nih. Jadi saya lupa berapa giga, bukan berapa giga, berapa ininya, berapa kapasitasnya. Saya nggak tahu, saya lupa. Nanti kita coba aja, dan saya lihat lagi. Oke, untuk RPS atau silabusnya ada yang mau ditanya dulu, silakan. Jadi kurang lebih itu ya yang harus kita pelajari. Belum ada pertanyaan untuk RPS-nya? Ya, saya nggak tahu nih, di sini 25. Apakah ada yang baru belum ngisi di KR di SIMAK? Di SIMAK 23 loh. Praktikum 24. Oke, belum ada? Kalau belum ada pertanyaan, oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, saya stop dulu. Sekarang nanti seperti biasa ya, untuk praktikum kita akan menggunakan Replit. Praktikumnya insya Allah akan online ya, karena kemarin pada saat rapat jurusan itu, nah saya tanya juga nih sama kalian, kalian mau praktikumnya online atau offline? Karena ada syarat dari fakultas sih sebenarnya, bukan syarat jurusan, syarat dari fakultas. Boleh melaksanakan praktikum online ataupun offline, itu pilihan ya, boleh. Kalau teori itu online, udah diputuskan online. Tapi kalau untuk praktikum boleh milih online ataupun offline. Tapi kalau misalkan offline, ya udah kita ke kampus gitu ya, intinya gitu. Tapi kalaupun online, berarti nanti kami dari pihak pengajar akan menyiapkan apa sih, modul praktikum online. Nah, modulnya sedang saya buat, jadi belum selesai. Jadi sabar aja ya. Tapi makanya saya tanya dulu kalau kalian mau online atau offline. Ya udah, kalau online ya kita akan melaksanakan praktikum online sambil saya menyusun modulnya, karena juga kemungkinan makanya dikasih tahu juga kan masih 2 minggu setelah perkuliahan teori baru mulai praktikum. Jadi insya Allah masih bisa kekejar lah. Berarti kalaupun praktikumnya mau online, ya kita mau tetap menggunakan Replit ya, kemarin ya, seperti yang kemarin itu. Mungkin sambil ini ya, saya akan bentar ya, mana ini? Manage team. Oke, ini ya, silakan join Replit-nya. Saya akan kirim di chat. Itu. Benar nggak sih? Bentar. Jadi bingung. Algoritma struktur. Kok algoritma struktur data ya? Pemrograman. Oh ya udah, nggak apa-apa, bener ya. Saya awalnya itu saya edit aja ini, karena saya bikinnya yang pertama itu algoritma struktur data, nggak apa-apa lah ya. Tapi benar kok, saya udah ubah menjadi namanya PBO, nggak apa-apa. PBOTA. Oke, udah ada yang join. Ya, silakan ya. Berarti kita akan menggunakan Replit untuk praktikum online-nya biar seperti kemarin bisa terorganisir dengan baik. Dan juga kita masih tetap pakai Java. Ya, tetap pakai Java.
Oke, baik. Silakan di-join dulu. Mungkin karena setelah ini saya akan langsung menggunakan Rapid untuk review aja dulu sih. Ini nggak akan saya nilai, tapi cuman saya mereview. 2 soal. Soalnya sih gampang, nggak terlalu sulit ya. Review, kita menggunakan Rapid-nya. Silakan join dulu. Oke, saya silakan di-join ya. Saya sambil publish. Oke, baik. Oke. Sekarang kita akan review sedikit ya. Review dulu. Saya mau lihat seberapa mana atau sejauh mana. Mungkin sudah liburan semua pemrogramannya disimpan di dalam lemari. Jadi mau merefresh otak sedikit nih istilahnya, tapi ya yang santai aja, nggak jangan terlalu dibawa beban ya, santai aja, mau review sedikit aja. Saya buka dulu soalnya sebentar. Mana nih, saya tampilkan soalnya ya. Soalnya pertama yang sudah saya publish itu, tapi belum soal apa di Rapid-nya sudah saya publish. Nah, ini soal 1. Soal pertama adalah buatlah program input data ke dalam array. Jadi cuma input doang. Array-nya array 1 dimensi, di mana pada saat input atau mau masukkan data tersebut ke dalam array, ada fungsi untuk ngecek data yang dimasukkan ke dalam array. Jadi yang dimasukkan ke dalam array itu adalah datanya harus genap. Kalau data ganjil, maka dia gagal diinputkan atau nggak jadi diinputkan. Jadi boleh kalian batasi array-nya misalnya cuma 5 atau 10 ya, terserah. Mau batasannya gimana terserah, silakan kalian buat sendiri. Yang mana program ini hanya input data aja, tapi pada saat input dia ada proses bukan prosedur ya, ada fungsi untuk ngecek. Kalau data yang dimasukkan adalah berupa data genap, maka baru disimpan dalam array. Tapi kalau data ganjil maka dia gagal. Gitu aja. Silakan dibuat di dalam Rapid-nya. Waktunya saya kasih 10 menit, 5 menit, 10 menit lah ya. Ya udah, 10 menit. Silakan dicoba dulu. Dibuat di Rapid-nya masing-masing. Silakan dulu dicoba dibuat. Ini hanya mereview dulu ya. Saya belum bukan nggak akan saya nilai, tapi saya lihat aja sejauh mana ingatan kalian tentang pemrograman. Jangan itu tadi yang saya bilang, udah liburan kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lah, 1 bulan. Jangan-jangan pemrogramannya udah ditinggal di dalam lemari, padahal mau dipakai lagi nih. Saya mau minta kalian keluarin dulu dari lemarinya gitu. Silakan. Saya mau ini dulu. Ada yang minta tanda tangan FPS, KSN. Silakan dicoba dulu.
Oh ya, saya hampir lupa. Di kelas ini ada nggak yang PA-nya saya? Bimbing akademiknya saya, ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya cuma mau data doang, mendata. Saya mau simpan. Karena kemarin itu nggak sempat kesimpan. Datanya juga ada di kampus. Kalau ada, saya cuma mau data doang. Nggak ada ya? Saya, Bu. Oh, ada. Oke, boleh nih. Saya kopiin ke sini aja. Siapa tuh tadi yang ngomong? Bani, Bu. Siapa? Aura Rabbani. Aura, oke. Bentar ya. Aura, ini saya kirim data formatnya. Silakan diisi di chat ya, di chat Skype-nya. Itu silakan diisi. Terus boleh disebarkan sama temannya, suruh temannya isi, kirim ke saya. Kirim ke WA aja. Ya. Baik, Bu. Saya cuma mau data ini aja. Oke, makasih.
Oke, gimana? Udah selesai belum? Nih. Yang genap yang masuk ya, bukan yang ganjil ya. Oke, sudah. Kita lihat secara ini aja. Saya belum selesai. Kita tunggu sebentar lagi mungkin ya, sambil mengerjakan. Lagi deh, saya tunggu. Oke. Submit atau enggak ya? Boleh submit apa? Sambil bikin ya, sambil gimana? Saya tanya-tanya dulu, gimana? Nilai apa sih kemarin? Struktur data bagus. Aman kah? Ada juga yang enggak aman. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Iya. Mana ya? Waduh. Ya alhamdulillah kalau aman. Yang lain, mata kuliah yang lain aman juga. Selain struktur. Apa aja sih kemarin sama saya struktur? Ganjil. Struktur apa 3 juga ya? Ya, mudah-mudahan aman semua ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Elis tadi nih. Saya lagi coba download juga nih si Elis. Elis itu mana nih? Yang Windows ya? Tapi sama sih, semua sih rata-rata Windows, Mac, Linux sekitar 1,45 GB. Oke. Saya lagi coba download dulu. Kalau kalian mau coba nih, mau coba buka, saya copyin linknya nih di chat. Elis org, Elis 3. Oh, ada juga Elis 3 dengan NetBeans. Tapi saya belum pernah coba. Apa sih pluginnya ya? Pluginnya. Elis. Lumayan 1, sekian giga, 1,4. Rata-rata sama sih. Mau apa platform apa juga sama.
Alice ini lucu banget kayak game. Jadi kalau anak-anak kecil itu kan di TS itu kan bisa selain apa sih jenjang kuliah ada juga jenjang anak-anak sekolah tuh. Nah yang pas anak-anak sekolah disuruh pakai Alice ini. Ya rata-rata katanya saya ngajar kan kemarin jenjang kuliah bukan jenjang sekolah jadi nggak tahu. Yang katanya sih jenjang sekolah suka pakai Alice. Kenapa? Karena ya memang basicnya itu di kayak main game biasa. Kemarin sih kalau yang jenjang sekolah, jenjang kuliah, jenjang perguruan tinggi ya, pakai Alice-nya cuma bentar di awal-awal, ujung-ujungnya balik lagi ke Eclipse. Ya kalau kita kan admins kan, mau admins Eclipse ya kayak gitu. Pakai Eclipse. Kalau kemarin di Eclipse ada 2 dia itu. Kalau di tes kemarin ada Alice 1 sama Greenfoot. Kalau Greenfoot agak kurang. Apa sih animasinya agak kurang ya, agak kurang. Dikit banget. Apa sih nggak asik lah, kurang asik lah. Kalau Alice ini lumayan asik. Nanti deh kita coba. Kalau ada sempat juga nanti saya demokan aja ya yang Greenfoot. Ini juga saya lagi download. Praktikum bilingual. Sudah ya. Saya ke soal nomor 2. Sekarang saya alihkan ke soal saya belum publish. Udah dibikin belum publish. Saya publish ya. Soal nomor 2 itu tentang ADT. Ini soal nomor 2. Bola ADT dari laptop. Di mana sebuah laptop punya merek, tipe, prosesor, ukuran layar, harga. Kemudian, implementasi dari laptop tersebut dengan merepresentasikan konstruktor tanpa parameter, konstruktor dengan parameternya yang atributnya tadi, merek, tipe, prosesor, ukuran layar, bukan layer ini, layar, kemudian harga, kemudian setter getter dari setiap atribut, kemudian ada 2 fungsi tambahan yaitu fungsi hidupkan laptop, yang dia hanya tampil pesan gitu, laptop sign in, kalau mematikan laptop menampilkan pesan laptopnya shutdown. Gitu aja. Silakan dicoba dibuat dulu. Soalnya sudah saya publish. Silakan dicoba. Waktunya ya sama 10 menit lah kurang lebih.
Oke, baik. Gimana? Sudah? Saya coba lihat secara ini ya, secara apa? Acak aja nih. Duh, nggak kepencet. Filenya oke, sudah. Ada beberapa yang berhasil. Ya sebenarnya sama aja ya, sama yang kemarin. Cuman beda objeknya doang. Gitu. Oke, baik. Nanti silakan yang belum, silakan dicoba-coba lagi aja ya. Oke, baik. Itu tentang modul, bukan modul, review ya. Jadi saya cuma mau melihat sebagai sejauh mana ingatan kalian tentang pemrograman. Sudah, kalau saya lihat secara acak sih tadi ada yang masih ingat, ada yang lupa, ada yang error-error dikit, ada yang salah-salah dikit, wajar, nggak apa-apa. Tapi setidaknya masih yang pertama yang lebih difokuskan itu adalah prosedur fungsi ya, karena semua kelas kita nanti akan menggunakan prosedur fungsi. Kemudian itu tadi penggunaan dari ADT. ADT nanti akan kita plesetkan sedikit ya, plesetkan sedikit dia menjadi sebuah kelas. Karena semua di objek oriented semuanya menggunakan konsep kelas sama objek. Nah gitu. Jadi ADT-nya harus diingat. Bagi yang lupa nih, silakan ADT-nya diingat kembali, dibuka lagi catatannya kemarin sama yang prosedur fungsi. Itu semuanya nanti akan dipakai. Oke, itu tentang materi ya. Bukan materi, review materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, ada pertanyaan dulu nggak sekarang? Silakan. Saya juga udah untuk masalah jadwal juga nih tadi. Oke. Saya untuk masalah jadwal juga nih tadi saya udah konfirmasi sama Sekjur. Kata Sekjur coba tanya juga dulu ke ke admin lab, belum dijawab sama admin labnya. Jadi kita tunggu aja dulu karena kata Bu Sekjurnya di lab kan ada banyak pilihan banyak lab yang dipakai oleh beberapa jurusan gitu. Jadi takutnya nanti kalau kita pindah-pindah tumpang tindih, tanya dulu. Jadi saya coba tanya dulu ke admin labnya ya, nanti saya konfirmasi lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak? Bu, saya mau nanya format bimbingan akademik tadi. Boleh. Itu dikirimnya ke private chat aja ya, Bu ya? Iya, private chat aja. Makasih, Bu. Ya. Boleh disebar sama teman-temannya ya, yang satu PA-nya biar dikirim ke saya, karena saya mau saya lagi bikin bimbingan PA-nya siapa aja, terus mau lihat IP-nya sampai saat ini berapa aja gitu, karena untuk kebutuhan pertama kebutuhan perkuliahan ya, kemudian kebutuhan ngambil MK, kemudian kami juga lagi ya seperti biasa supaya TA-nya itu lagi ngecek nih siapa aja yang belum TA, yang udah TA gitu, udah ngambil TA sampai semester berapa gitu kan. Di admin sebenarnya ada, tapi ya kadang bukan nggak sinkron, kadang ada yang masuk, ada yang enggak, dan segala macem lah. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau belum ada, oke, baik. Sekarang E-learning nanti ya, Bu? iya, nah untuk e-learning sebentar ya, saya coba buka dulu e-learning. Baru ingat, makasih udah ngingetin. Kalau kemarin katanya pada saat rapat jurusan itu katanya nanti akan sudah masuk sekarang. Oke. Praktikum pemrograman berorientasi objek. Oke, saya sudah di-assign. Bentar. Oke. Bentar ya.
Ini udah sana, udah masuk. Kita kemarin tetap pakai e-learning. Sekarang saya enroll metodenya dulu. User ya, saya aktifkan. Apa ini? BU. Ya, saya lihat dulu nih. BU. Group enrollment key. This group enrollment key, yes. Saya bikin dulu sebentar. Oh, sudah ada grupnya. Oke. Kalian reguler L1 ya. L Indralaya 1. Kelas A kan? Jadi grup setting. Udah sebentar. L1 aja. L1. Oke. Baik. Ini ya sudah ada. Ntar ini passwordnya dulu. Course-nya saya copy dulu course-nya. Silakan di join dulu. Masuk nggak? Bisa nggak? Sambil saya buatkan ininya ya. Daftar hadirnya. Enrollment method. Saya buka dulu. Sudah bisa? Ada yang udah coba? Bisa kah? Grup L1 juga ya yang praktikum. Apa nih? Sudah bisa masuk kah? Oke, masuk ya ini 12 orang.
11 sih, sama saya 12. Oke, masuk. Saya buat ininya dulu sebentar. Edit turn. Oke, saya buat daftar hadir, boleh langsung assign di sini ya. Mari langsung. Hadir reguler L1. Oke. Ya. 17 Januari sampai kita tuh sampai perkuliahannya Mei, pertengahan Mei kali ya. Saya belum dapat ininya loh. Apa? Kalender akademik, saya belum tahu. Ya, kita anggap aja lah sampai pertengahan Mei. Oke. Assignment. Kok assignment sih? Bentar. Attendance. Hadir reg L1. Saya ngikutin ini aja. Grup reg L1. Oke. Saya add session dulu ya. Multiple setiap hari Senin. Repeat until May. Allow record. Mulai dari jam 8 ya kita ya. Jam 8 sampai jam 10.30. Saya bukakan sepanjang perkuliahan. Saya add. Oke, 8. 16 kali ya? Ya udahlah, ini 18 kali, saya hapus 2. Ya baik, sudah ada yang ngisi daftar hadir. Ya, silakan langsung di self recording untuk hari ini. Ya, sudah masuk, berarti untuk e-learningnya sudah, tinggal nanti saya buatkan yang praktikum lah. Praktikum silakan join dulu, tapi saya belum ini ya, belum apa sih? Itu yang praktikum silakan enroll juga, tapi daftar hadirnya belum saya buat. Saya buat yang teori dulu ya, karena jadwalnya juga belum pasti ya. Oke, baik. Baru yang enroll ini 17 orang ya, nanti kasih tahu aja sama temannya yang belum enroll di OOP-nya. Share group. 19 orang. Baiklah kalau gitu. Nah, ini satu lagi yang mau saya ini ya. Satu lagi yang mau saya konfirmasi terkait dengan perkuliahan, terkait dengan cara belajar. Nah, cara belajar di sini kita bermain di Kahoot sebentar. Oke, kita bermain di Kahoot seperti biasa ya. Sebentar saya share.
kita bermain di Kahoot, boleh namanya nggak usah nama asli. Ya, karena ini hanya bukan ini ya, boleh. Apa sih namanya, nama terserah nama apa, karena ini saya cuman mau melihat keinginan kalian, bukan keinginan sih, apa sih lebih sukanya yang mana gitu. Boleh tidak menggunakan nama asli, silakan. Join ya ke Kahoot-nya. Nah, boleh tidak menggunakan nama asli, nggak apa-apa, karena saya nggak akan melihat itunya ya. Sambil nunggu lagi otak-atik ini. Gak ada suara ya di kalian ya? Di saya nggak tahu ada suara nggak di kalian, suara lagu yang Kahoot-nya. Udah belum? Saya lihat dulu nih. Oke, 14 orang baru. Kita tunggu sedikit lagi. Oke, baik, 15 orang. Ada lagi yang mau bergabung atau cukup kita lanjutkan aja? 16. Kita start aja ya. Start aja, baik. Kita start aja. Kita akan bermain di sini. Ya, ini hanya sekedar, bukan intro sih. Ini aja deh. Media pembelajaran video conference, lebih suka yang mana? Zoom, Skype, Gmeet, atau yang lain?
Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya sebenarnya. Oke, Zoom. Ya, saya usahakan nanti insya Allah kita akan menggunakan Zoom karena kemarin kan akun saya sempat apa sih lagi nggak bisa. Nah, ini saya sedang usahakan bisa. Nanti ini lebih banyak pakai Zoom ya, karena saya juga usahakan pakai Zoom karena apa sih bisa breakout room ya. Nanti insya Allah pakai Zoom. Oke, kita lanjut. Ya, ini nggak ada nilainya sih. Media untuk diskusi lebih guna pakai apa? Gather Town atau breakout room atau yang lain? Sebenarnya nggak ada pilihan yang lain sih. Oke. Nanti pakai breakout Zoom ya. Kalau karena pakai Zoom nanti pakai breakout room, breakout roomnya Zoom karena Gather Town juga saya rasa agak berat ya. Oke, baik kalau begitu kita next aja. Soal ketiga, konsep tugas. Lebih suka yang mana? Individu aja atau kelompok? Iya, hampir imbang ya, tapi lebih banyak kelompok. Ya, nanti saya pikirkan deh apakah harus ada saya imbangkan aja antara individu sama kelompoknya ataukah nanti seperti kemarin. Kalau kemarin kan banyak kan kelompok ya. Kalau lebih banyak apa namanya tugas kelompok biasanya individu atau kelompok nanti kita mainnya saya tetap pakai media interaktif ya kayak kemarin mirip-mirip kayak kemarin. Ya tetap nanti kalian ngerjain terus langsung dikumpul kecuali kalau misalnya waktunya nggak cukup nanti saya kasih waktu tambahan atau gimana tapi nanti saya lebih fokusnya kepada kalau bisa langsung kumpul pada kalau perkuliahan udah selesai udah kumpul gitu jadi nggak memberatkan kalian nggak banyak tugas numpuk ya saya usahakan begitu kalau waktunya cukup tapi kalau waktunya nggak cukup ya apa boleh buat harus ada tugas tambahan di luar jam pelajaran gitu ya. Nanti saya pikirkan juga apakah mau dibanyak sama banyakan atau lebih condong kemana nanti saya coba ini lagi ya. Oke. Yang penting saya tahu dulu, oh kira-kira mereka maunya begini. Oke, selanjutnya saya yang keempat terakhir. Konsep anggota kelompok diskusi lebih suka yang bagaimana sih? Oke, ada yang tidak berubah. Jadi sepanjang semester anggota kelompoknya itu aja, tapi kayaknya lebih cenderung kalau bisa berubah-berubah ya. Oke, baik. Kalau kemarin rasanya kita pakai yang berubah-berubah ya setiap pertemuan. Saya acak ya kebanyakan. Tapi ada ujung-ujungnya kadang ada juga yang betul tetap anggota kelompoknya. Oke, baik kalau begitu saya udah tahu secara keseluruhan ya keinginan atau lebih sukanya kemana ya pakai Zoom begitu. Oke baik kalau begitu mungkin itu aja cukup ininya cari taunya. Ada pertanyaan silakan sebelum saya akhiri perkuliahan kita pertemuan pertama silakan kalau ada pertanyaan silakan. Jadi nanti siang itu gimana Bu? Mas, Belum nggak kuliah dulu. Baik. Belum kuliah dulu ya untuk nanti siang. Ya sambil nunggu jadwal juga dan juga
praktikum juga belum dilaksanakan sih memang kalau awal-awal minggu ya. Jadi belum ada perkuliahan. Nanti siang juga saya mau ketemu yang teori itu. Kan kalian udah saya temuin nih pagi. Nah, yang teori kan belum. Yang apa sih Al-Struktur yang semester 2. Saya mau masuk ke kelas TK dulu. Kalaupun bisa pindah, pindahnya ke hari apa biar saya bisa cross check gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan mulai masuk ke dalam materi ya. Materi dipersiapkan ya, dipersiapkan diri, dipersiapkan lagi ingatan tentang materi kuliah-kuliah yang pemrograman sebelumnya. Mudah-mudahan perkuliahan kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan sampai akhir nanti mendapatkan nilai, bukan hanya nilai tapi juga paham ya, paham dan mengerti apa yang disampaikan. Mungkin segitu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya close ya.